Berikutnya, kami akan memanggil seorang pria yang mengaku memiliki banyak jimat. Kami akan panggilnya dengan nama samaran. Kami persilahkan Eja. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mas Eja. Iya. Selamat malam. Boleh diceritakan pekerjaan Anda? Saya bekerja di Debt Collection. Oke. Iya. Debt collection ya. Maksudnya yang Penagih debt collector. Iya. Ya, cuman divisinya dari collection. Iya. Oke. Boleh diceritakan apa sebenarnya maksud dan tujuan Anda datang malam hari ini? Tujuan saya tuh ceritanya sebenarnya udah 1 tahun yang lalu ya. Saya tuh dulu ya saya kuliah itu pernah suka lah sama perempuan. Ya untuk meminta terbaiknya seperti gimana. Karena saya dulu pernah pakai susuk itu atau 1 tahun yang lalu gara-gara seperti tolak perempuan, bahkan saya dicaci, dimaki, bahkan sampai meludah depan saya sampai sakit hati ke perempuan itu. Tibalah saya mungkin sakit hati dengan perempuan itu. Saya itu punya saudara. Saudara itu saya kan di Bandung, saya cerita sama saudara gitu, kata saudara saya, lebih baik balas aja kalau begitu. Diantarlah saya ke Sumedang. Diantar itu namanya ke kalau sebutannya Abah Karya. Saya cerita sedemikian rupa, kata dia mau gimana. Akhirnya saya tuh dikasih pisang lah, kasih pisang, disuruh ditaruh semacam kayak batu kecil lah segini, ditaruh, saya suruh makan itu, ditaruh dia pulang, terus disuruh istirahat di rumah dia dari jam 12 siang sampai jam 3 pagi, suruh ada bacanya segala macam itu. Begitu saya pulang, emang itu berubah dari wanita yang tadi nggak suka sama saya nggak ini pun berbalik menyamperin. Cuman saya juga kesiksa, Mas. Jadi setiap malam itu, setiap jam 12 malam itu saya takut. Kayak ada semacam perempuan sosok seperti ratu. Seperti ratu itu, kayak Ratu Kidul lah. Itu menghampiri ke tempat tidur saya. Di pas itu saya udah menggigil itu saya udah semacam setengah sadar setengah enggak lah. Jadi setengah sadar ya orang tua saya, sangka saya itu sakaratul maut lah. Dibawa lah ke IGD, itu dokter bilang aneh, disangka pesakit saya itu mengada-ngada, tapi pesakit saya itu panas. Udah di check up semua, katanya mas ini sehat ini. Udah semakin itu saya tuh menggigilnya luar biasa sakit. Sampai pan azan subuh itu baru saya reda semua panas itu, pulanglah ke rumah. Tanya mungkin nanti disimpan dan sebaiknya Anda langsung ceritakan kepada teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Eja tinggal di rumah nomor 10. Dia terlahir pada tanggal 23 Juli 92. Sosok yang bijaksana, namun dia penuh dengan tipu daya. Tubuhnya dipenuhi dengan aura-aura gelap. Ada beberapa barang yang sangat berbahaya di sekitarnya. Saya melihat dia sudah menyatu dengan ilmu hitamnya dan sangat pekat sekali. Banyak sosok hitam, tinggi dan besar. Saya akan membantu dia pada malam hari ini.
Selamat datang dan selamat malam. Nama Eja. Tanggal lahir 23 bulan 7 tahun 1992. Kemudian nomor rumah 10. Saya lihat kamu pertama kali, hawanya adalah dahsyat. Masih kecil, usianya saja, tapi pengalamannya dewasa. Itu yang saya rasakan di Eja. Dan kemudian saya ingin bertanya yang paling dasar, maksud dan tujuan Eja datang kemari apa sebenarnya? Untuk melepas ketakutan saya. Karena dihantui Sosok seperti itu. Dalam mimpi itu saya diuber-uber bahwa saya suruh jadi pendamping dia, dan saya pun tidak mau pendamping dia karena otomatis saya pun suruh lepas dari raga saya sendiri, dan saya itu sangat ketakutan. Oh, kamu tahu itu pria atau wanita, Kak? Wanita itu. Sosoknya dia bilang seperti ratu. Seperti ratu. Mungkin menyerupai kali ya, Roy. Iya, hanya ngaku-ngaku ratu. Tapi saya malah lihatnya bukan ratu. Dia pakai baju seperti apa? Kadang seperti warna hijau, kadang seperti warna putih. Tapi gambarnya serem banget, gak kayak ratu ya? Ini yang kamu gambar makhluknya serem banget, lidah panjang seperti tengkorak ya, Roy. Iya, dia punya rambut. Ada rambutnya. Apakah ini sosok ratu yang dimaksud? Sosok ratu yang dimaksud, tapi sebelum dia berubah wujud. Sebenarnya jadi bukan ratu tapi makhluk ini. Iya, sayang banget dia nggak bisa lihat bentuk aslinya sebenarnya. Ya itu, hancur mukanya. Iya. Kamu pernah nggak diliatin sama makhluk seperti ini? Kalau saya tidak sih, cuma waktu itu pernah adik perempuan waktu saya lagi pergi keluar kota, kadang diimpiin sama sosok yang menyeramkan, cerita ke saya itu. Seperti apa sosoknya? Seperti ya taruhlah seperti kuntilanak atau kolong wewe. Dia makhluknya kayak berteriak sama kamu, gitu, kenceng banget, sampai rambutnya terbang gitu ke mekar. Kenapa, Roy? Kenapa dia teriak? Jadi sebenarnya memang ciri khas dari makhluk ini adalah teriak. Saya boleh nanya, mohon maaf sekali tanpa mengurangi rasa hormat. Kamu di rumah itu, Eja, kamu sering bentak-bentak orang tua kamu ya? Jujur. Terkadang. Apa yang saya dapat gambaran ini adalah vision saya sejujur-jujurnya. Namun sebaliknya, saya juga butuh kejujuran dari partisipan saya. Apa yang kamu lihat, Roy? Bentak gitu loh. Ke orang tua? Iya. Terkadang juga saya tidak sadar. Kadang saya itu sebenarnya jujur saya takut sama ibu dan bapak saya. Tapi kadang-kadang saya merasa lebih berani membentak-bentak. Tapi sampai saya habis bentak-bentak itu saya merasa bukan diri saya. Karena bawaan Bukan jimat merasa itu. bukan saya, seperti ada makhluk lain mengendalikan. Ini terjadi ketika saat malam hari lahir saya itu malam Kamis sama malam Jumat. Pasti hantu ini. Mohon maaf, tapi maksudnya setiap malam Kamis dan malam Jumat tuh kamu selalu teriak-teriakin ibu kamu atau mungkin orang tua kamu tanpa kamu sadar, maksudnya begitu? Iya kadang-kadang tanpa saya sadar begitu. Pas saya sadar merasa bersalah. Kok saya bisa seperti itu? Saya bukannya mau mencampuri urusan Mas Eja dengan keluarga ya, tapi bentak-bentak orang tua itu dalam keadaan sadarkah atau ada masalah atau Tidak. nggak ada masalah? Kadang ada masalah sedikit. Kadang itu bisa dikatakan masalah yang biasa lah. Kadang mungkin makhluk ini mempengaruhi, jadi masalahnya dibikin besar sama saya terkadang. Terlalu emosian kamu itu Ya, orang. mungkin agak temperamen, mungkin sifatnya mungkin Mas Eja. Iya kalau sifat saya sih kalau agak temperamen memang iya. Kalau dia datang, Anda merasakan apa ya? Ada aura atau ada hawa Aura. yang bisa Anda rasakan nggak? Sangat ada aura yang sangat jahat yang saya mau masuk ke dalam tubuh saya, cuman suka saya tahan.
Ini sih luar biasa. Emang harus ditahan. Saat ini ada di sini, Roy. Sebentar lagi pasti akan hadir sesuatu karena dia tidak suka diomongin. Saat ini belum ada, namun hawanya sudah kecium. Saat ini makhluk ini saya lihat di sini masih belum muncul ya. Namun dia akan menunjukkan tanda. Oh, saya pengen tahu ya. Kamu kasih nama ya ternyata. Iya. Kalau kasih nama itu sebenarnya secara nggak sadar sih. Apa kamu kasih nama apa? Manis. Anis, Manis. manis. Iya. Saya curiga juga Mas Eja itu udah sama si Manis ini udah lama. Anda pernah berkomunikasi dengan makhluk ini, dengan Manis ini? Di dalam mimpi. Di dalam mimpi hanya berkomunikasi Dia- atau Anda melakukan sesuatu dengan dia? Tidak, kalau melakukan sesuatu tidak. Dia bilang cuma mau menjaga saya dari orang-orang yang mau menjahati saya. Dia bilang seperti itu. Anda yakin tidak pernah Tidak. melakukan apapun Tidak pernah. dengan makhluk ini? Jujur dia sering, tapi dia sering mengajak. Tapi saya selalu menolak. Semakin saya menolak, dia menyerang. Itulah saya kadang-kadang masuk rumah sakit IGD yang sangat luar biasa. Saya sakit yang aneh kata dokter itu bilang. Mas Bayu, Oke. sorry, aku kenapa jadi agak Mas Roy, aku kayak mau mual ya. Oh iya. Kenapa, apa yang kamu rasain? Oh, kayak apa ya? Kayak mau mual gak sih? Kayak mau mual muntah tapi nggak apa ya? Kayak mau muntah tapi nggak mau muntah. Butuh minum kan? Bareng gini. Betul minum air putih? Boleh aku minta minum. Minta Ya? air putih. Ini kayaknya tadi aku biasa aja, cuman kayak mau muntah gimana sih tiba-tiba kayak enak gitu loh. Oke, ini kenapa Roy yang kamu lihat? Apa karena makhluk ini yang sudah datang? Aku tadi sudah coba diam. sampai? Sebenarnya udah sih, udah hampir mau masuk Oke. ke dalam dirinya Mas Eja. Tapi melalui bintang tamu saya malah mengganggu bintang tamu saya lagi dan lagi. Kuatin ini ya, Mbak Iya. Regina harus benar-benar kuat. Kita butuh air. Maaf Mas Roy. Oke. Mual ya Aku rasanya. kok agak mual gitu loh. Kayak pengen muntah. Kayak pengen muntah tapi kayak ketahan gitu loh. Muntahin aja sih Mbak Regina biasanya. Tidak Ini- boleh ditahan. Ya nggak apa-apa kalau misalnya harus dibawa. Aku masih bisa tahan, cuman tadi nggak kenapa-napa tiba-tiba langsung kayak enak. Oke, baik. Right. Lihat Regina tuh nggak aman loh, gampang sekali ya masuk Iya, Kak. hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Right, cek dia, Kamu bisa ngerasain kalau Iya, aku langsung ini udah merinding. Udah mulai merinding. Emang aku cepet banget kalau kayak gitu nih langsung. bisa Kepala aku dijagain, sama Roy. ini bisa. dulu langsung. Iya, Bisa tolong di si Mbak Reginanya bener-bener ini aja. Kamu kalau misalnya ada yang sesuatu yang aneh, dengar suara-suara di leher, kamu bener-bener udah teriakin aja, dibentak gitu, udah mulai masuk gitu. Ada Iya. kupingnya ada yang aneh-aneh. Kayak Iya, diusir iya gitu. bener. Ya kan, kamu bener-bener kayak "Wush."